Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah kita sudah bersama. Hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita itu mencintai pada ayatul muqaddasah. Masuki bab baru yaitu kita bertayamum, berbeda ke tema baru yaitu tentang tayamum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tayamum ini ada beberapa bab. Pertama ada 7 bab ya. Fi ma'rifatit taharati allati hadhihi taharatu badalun minha. Jadi berkaitan dengan fungsi tayamum bisa digunakan untuk mengganti apa saja. Lebih jelasnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqal ulama wala anna hadhihi taharata hiya badalun min at-taharatis sughra. Jadi yang sudah disepakati oleh para fuqaha, para ulama, bahwa tayamum itu bisa untuk mengganti bersuci atas hadas kecil. Itu yang sudah disepakati. Jadi tayamum itu bisa dipakai untuk mengganti fungsi penghilang atau untuk bersuci dari hadas kecil. Wakhtalafu fil kubra, dan para fuqaha berbeda pendapat apakah tayamum itu bisa untuk bersuci dari hadas besar. Contohnya mandi janabah, mandi setelah haid. Nah, itu kan mandi janabah. Habis hubungan suami istri. Apakah bisa? Saya saat itu nggak dapat airnya nggak ada, untuk mandi nggak mencukupi. Nah, apakah bisa diganti dengan tayamum? Nah, ini berbeda pendapat. Tapi kalau untuk hadas kecil, buang air besar, hadas kecil, keluar angin dan sebagainya, itu sudah sepakat bisa. Ya, untuk bersuci dari hadas kecil itu sudah para fuqaha menyepakati yang tidak ada beda pendapat. Nah, kalau menurut hadis Nabi gimana? Baik, maksudnya para fuqaha itu menyepakati setelah mengkaji dalil, jangan dibolak-balik malah bingung. Kalau ulama itu sepakat setelah memahami dalil, bukan sepakat ini ada Quran hadis di tempat yang lain, ulama di tempat yang lain, bukan gitu. Maksudnya adalah yang namanya ulama bukan hanya yang harus di Quran dan hadis. Nah, mereka menyepakati kesimpulan dari yang ada. Nanti tayamum itu disepakati bisa dipakai untuk bersuci dari hadas kecil. Gitu ya. Tapi untuk hadas besar ini mereka ikhtalafu, itu berbeda pendapat. Waruwiya an Umar wa bin Mas'ud annahuma kana la ya'yaniha badalan min
bisa dipakai untuk bersuci dari hadas besar. Bahkan Ali wa ghairuhu min as-sahabati yarawna anna tayammuman yaqulu badana min taharatul kubra. Sedangkan sahabat Ali Ibnu Abi Thalib dan juga yang lainnya itu mereka berpandangan bahwa tayamum itu bisa untuk menjadi pengganti bersuci dari hadas besar. Wa bi qala 'ammatul fuqaha, dan yang berpendapat bahwa tayamum itu bisa dipakai untuk bersuci dari hadas besar itu adalah dipegangi oleh umumnya fuqaha, mayoritas fuqaha. Jadi tentang bertayamum ini tentang bisa dipakai untuk hadas besar atau tidak, ini berbeda pendapat sejak zaman sahabat. Kalau Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meyakini hanya bisa untuk hadas kecil. Sedangkan sahabat Ali dan yang lainnya itu berkeyakinan itu bisa untuk hadas besar juga. Dan inilah yang dipegang oleh para fuqaha. Loh kok bisa berbeda pendapat? Nabinya satu. Kalau itu pertanyaannya ya sulit jawabnya. Jawabannya apa? Ya bisa. Kenyataannya memang sering terjadi. Para sahabat itu beda pendapat. Nabinya satu. Khususnya ketika apa? Ketika tidak bersama Nabi. Kalau bersama Nabi kan tinggal tanya, kenapa nggak ada Nabi? Gimana kalau gini? Ya sebaiknya gini, sebaiknya gitu. Nggak gini, nggak gitu. Karena apa? Tidak identik di zaman Nabi itu sahabat selalu bersama Nabi. Mereka juga beraktivitas di tempatnya masing-masing, ya, kerja, ya, berusaha, ya, perjalanan, ya, sehingga ada kalanya menghadapi masalah tertentu sahabat Nabi memiliki sikap yang berbeda. Ya. Nanti baru kemudian ketemu Nabi lagi, baru kemudian dijelaskan. Kadang-kadang juga terkadang jelasannya Nabi tidak klarifikasi yang benar bagaimana, juga dibenarkan kemudian. Ini petanya, peta tentang perbedaan pendapat itu. Sekali lagi saya ulang, kalau untuk hadas kecil itu tidak beda pendapat, bisa, ya. Sedangkan untuk hadas besar ini petanya kalau sahabat ada dua peta, yaitu sahabat Umar dan sahabat Ibnu Mas'ud itu meyakini hanya untuk hadas kecil. Sedangkan Ali bin Abi Thalib juga yang lainnya kalau disebutkan tadi banyak itu berpendapat bahwa tayamum itu bisa dipakai untuk bersuci dari hadas besar. Dan yang kedua inilah yang dipegang oleh ammatul fuqaha, yaitu umumnya atau mayoritas dari para. Baik. Nah sekarang apa menjadi sebabnya? Wasabab ikhtilafihim. Kenapa para fuqaha berbeda pendapat? Karena sahabat Nabi berbeda pendapat tentang bisa tidaknya tayamum itu dipakai untuk bersuci dari hadas besar. Karena al-ihtimal walidu fi ayat tayammumi. Karena di dalam ayat tentang tayamum atau perintah tayamum itu ihtimal. Ihtimal itu maksudnya multi tafsir, kalau kita memungkinkan untuk dipahami lebih dari satu pemahaman. Wa anna la tasihha indahu al-asar al-waridatu bi tamyiz junubi. Karena sebagian ulama itu berpandangan bahwa misalnya tayamum itu dipakai untuk bersuci dari hadas besar, itu hadisnya lam tasihha, itu tidak sahih. Hadisnya tidak bisa dipakai untuk pegangan. Ini juga tidak semuanya, sebagiannya yang khususnya berpendapat tidak boleh untuk bersuci, menggantikan bersuci dari hadas besar itu karena meyakini hadis yang dipakai pegangan oleh mereka yang menyatakan bisanya tayamum untuk menjadi pengganti bersuci dari hadas besar itu dianggap lam tasihha indahum, itu dianggap tidak sahih. Amal ihtimal al-waridu fil ayati fali anna qaulahu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammam. Jadi ada
hadis yang meriwayatkan tentang tayamum itu bisa dipakai sebagai badal atau pengganti untuk bersuci dari hadas besar itu. Sebagian ulama meyakini hadis itu tidak sahih. Itu pertama. Yang kedua, karena berbeda pendapat tentang arti atau makna surah An-Nisa 43 tentang tayamum, yaitu falam tajidu ma'an fatayammamu, yaitu apabila maka kalian tidak menjumpai air maka bertayamumlah. Bagaimana perbedaan dalam memahami ayat itu? Yahtamulu ayyahu dan domiru alladhi fihi ala muhtisi hadasan asghar faqat. Sebagian berkeyakinan bahwa falam tajidu ma'an, yaitu kemudian maka kalian tidak menjumpai air. Ini siapa ini domirnya ini? Domirnya siapa? Yang tahu? Tajidu, berarti domirnya apa? Antum, kalian, ya kan? Domir. Nah, kalian di sini siapa? Kalian di sini adalah dikembalikannya ini kepada nanti urusannya adalah bagaimana ulama itu mendefinisikan kata-kata aula masturun nisa. Kan ayat ini kan penggalan. Sebelum ayat ini begini, aula masturun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air. Menyentuh perempuan ini kan sudah kita bahas di sebelumnya, bisa maknanya bersentuhan tangan, ya, laki perempuan misalnya itu batalkan itu kan, atau menyentuh perempuan itu maksudnya apa? Jima. Nah di situ permasalahannya. Jadi bagi yang berkeyakinan bahwa tayamum itu hanya bisa untuk mengganti bersuci dari hadas kecil, karena mereka ini memahami atau menafsirkan makna aula masturun nisa atau kalau menyentuh perempuan itu maksudnya bersentuhan kulit. Terus akhirnya batal wudu kan itu. Nah, karena yang diajak bicara oleh Allah itu aula mastum, atau kalian menyentuh an-nisa perempuan, falam tajidu, dan kalian siapa? Kalian yang menyentuh perempuan tadi, ya gitu. Dan ketemu air maka bertayamum. Nah, maka dikembalikannya ke situ. Dikembalikannya kepada bagaimana dia itu memahami aula mastum. La mastum itu artinya kalian menyentuh perempuan, menyentuh maksudnya. La mastum nisa, kalian menyentuh perempuan. Maka fitnahnya jadi gampang bagi ulama yang menafsirkan la mastum nisa itu maksudnya menyentuh bersentuhan tangan, berarti tayamum itu hanya untuk hadas kecil. Tapi bagi yang mengartikan la mastum nisa itu maksudnya adalah jima, kumpul suami istri, maka berarti tayamum itu bisa untuk mengganti dari bersuci dari hadas besar. Karena apa? Ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini merupakan lanjutan dari firman Allah, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Surah An-Nisa ayat 43. Wa yatamilu yamuda alaihi ma'an, dan juga mengandung pengertian bahwa tayamum itu bisa dipakai untuk kedua-duanya, ya hadas kecil, ya hadas besar. Karena apa? Bagi siapa tadi? Bagi yang mengartikan atau memahami la mastumun nisa itu maksudnya apa? Kumpul suami istri.
maka ulama satu indah bil ayat jima faqad haru annahu aitun alaihi mama'an wa maka ulama satu indah hiya lamsu bil yadi ani qaul ta'ala aw lamastum nisa faqad annahu lam yaqul at-tabir indah ala muhtisi hadasan asghar. Yang saya baca tadi aula masuk nisa atau kalian menyentuh perempuan. Aula masuk nisa ya. Jadi ini nggak bisa ya, jangan sampai kita paksa umat ini untuk harus maksudnya jima, harus maksudnya bersentuhan tangan, nggak bisa. Ini karena sudah berbeda ulama, berbeda pendapat, bahkan sejak sahabat sudah berbeda pendapat tentang makna aula masuk nisa itu sendiri. Ya. Apakah itu makna hakiki, apakah makna majazi? Kalau makna hakiki ya maksudnya menyentuh sangat fisik. Kalau majazi maksudnya apa? Jima atau kumpul suami istri. Jadi seolah lagi bagi ulama yang berpendapat bahwa kata-kata aula masuk nisa yang artinya dan apa atau kalian menyentuh perempuan itu diartikan, dipahaminya adalah menyentuh bersentuhan kulit, maka berarti tayammum hanya untuk yang menggantikan bersuci dari hadas kecil. Tapi kalau kemudian ulama ini memegangi makna dari aula masuk nisa itu artinya adalah jima, maka berarti tayammum itu bisa untuk dua-duanya. Kok bisa begitu? Kenapa kok hanya untuk hadas besar saja? Nah, itu pakai mukhalafah gitu apa? Kalau untuk hadas besar saja bisa, maka otomatis hadas ini juga lebih bisa lagi. Sehingga sekali lagi untuk ulama yang berpendapat berpandangan kata-kata aula masuk nisa itu artinya kumpul atau jima, maka berarti tayammum itu bisa untuk mengganti posisi bersuci dari hadas besar. Ikan tidomairu inama yumama abadan awduha ala akrabi makturin illa yuqan yuqaddaru fil ayati takdiman atau takdiran hatta yakuna takdiruha abadan. Karena apa? Jadi sebenarnya kan lengkapnya begini kalau di ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah aw ja'akum ahadun minkum min ghairi aw masuk nisa. Ya. Jadi ceritanya kan ada berapa ini? Dua dengan sini, yaitu apabila kalian baru datang dari Ibrahim, maksudnya biadil maupun biaka. Ini urutan pertamanya. Urutan keduanya apa? Menyentuh perempuan. Maka para tajiddumaan fatayamam kalau dia menjumpai maka bertayammum. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau ada deretan disebutkan, ya, contohnya dua ini, yaitu satunya datang dari BAB atau BAK, satunya menyentuh perempuan, maka perintah sesudah itu disebutkan, yaitu kalau tajiddumaan ini, berarti dia kembali ke yang terdekat, yaitu bukan dua-duanya, tapi hanya yang terdekat saja. Itu apa? Aula masuk bisa, yaitu atau kalian menyentuh. Nah, tetapi mengapa kemudian mayoritas ulama itu condongnya ke bisa untuk mengganti hadas besar? Terus di hadas besar kenapa? Karena sebagian besar ulama itu mengartikan lamas lisan itu bukan ala hakikoh, tapi
Wa hamlul kalami ala haqiqatin aula min hamlihi ala majaz. Ya. Jadi membawa pengertian yang hakiki itu lebih diutamakan daripada membawa pengertian majazi. Bukan juga bahwa fil ayat saya lihat tadi takdiman wa ta'khiran wa anna hamlaha ala tartibiha yujibu anna marad wa safar hadasan lakin hadha la yahtaju ilaihi ila turika ila ukirat au nabi makna awami badalika mawjudun fi kalam al-arab ini saya. Jadi saya ulang lagi, kalau ada satu kata-kata dalam Al-Quran yang bisa diartikan hakiki, bisa diartikan majaz, maka yang utama, bukan harus yang utama, itu adalah diartikan secara hakiki. Contohnya apa tadi? Allah masuk lisan. Atau kalian menyentuh perempuan. Hakikinya apa? Ya bersentuhan tangan. Majaznya apa? Ya biasa, maksudnya itu ungkapan hubungan suami istri. Itu namanya pengertian majaz. Hakikinya apa? Bersentuhan tangan istri. Itu kalau ada dua kemungkinan pengertian, satunya hakiki, satunya majazi, maka diutamakan yang hakiki. Tetapi uniknya para ulama itu justru memilih mayoritasnya itu memahami ayat itu bisa untuk menjadi pengganti mandi janabah. Ya. Yang mana berarti apa? Mereka ini menarik kesimpulan itu bahwa aula masuk Indonesia itu kepada makna majazi, bukan makna hakiki. Itu bedanya seperti itu. Nah, itu pengertian yang berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 43 tadi, ya, atau perbedaan pendapat dalam kaitannya dengan mengartikan aula masuk Indonesia. Nah, yang kedua dari kita sebutkan yaitu karena berbeda pendapat tentang derajat kesohihan dari hadis yang berkaitan tadi. Bagaimana? Itu amma al-qiyamu bil asari allati waradat fi hadzal ma'na fayukai fabayyin mimma kharajal al-Bukhari wa Muslim. Maka Ibnu Rus mengatakan bagaimana kalau dipersoalkan hadisnya, padahal hadis ini Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Itu apa? Ini hadisnya. Anna rajulan ata Umar radhiyallahu anhu faqala ajlabtu falam ajidil ma'a faqala la tusalli faqala Ammar amma tadhkuru ya amiral mu'minin ana wa anta bisaniyatin wa ajlabna falam najidil ma'a fa amma anta falam tusalli wa ma'ana fa aktu fitrah sallallahu alaihi wasallam inna makana yakfika an tadriba bi yadika thumma tanfuku fihi ma thumma tamsahu bihi ma wajhaka wa wajhaka. Qala Umar ittaqillah ya Ammar qala in syi'ta la hadis bihi. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Coba kalau dengan berarti artinya apa? Maksudnya sebenarnya apa? Jadi suatu ketika seseorang mendatangi Umar, kemudian orang itu ngomong begini, wahai Umar, saya ini junub, bahasa kabarnya tadi malam saya junub, tapi tidak ada air. Kemudian gimana? Umar katakan kamu tidak boleh sholat. Maka kemudian jawabannya Umar ini didengar oleh Ammar, sahabatnya Umar, ya sahabat Nabi dulunya. Maka Ammar mengingatkan Umar, ya, apa engkau tidak ingat wahai Amirul Mukminin, tatkala saya dan kamu dalam suatu syariah ekspedisi
junub dan sama-sama dalam mendapatkan air. Waktu itu bukankah kemudian engkau berpendapat tidak sholat seperti yang kamu jawab tadi kepada orang tadi, ya. Sedangkan saya waktu itu saya bergulung-gulung di taman, jadi semua tubuhnya dikenai debu, itu aman. Kalau Umar nggak berani sholat, ya, tunggu sampai dapat air saja. Nah setelah gulung-gulung itu saya sholat. Ketika peristiwa itu didengar oleh Nabi SAW, maka jawabannya begini. Nah, ini yang menarik. Maka Nabi SAW kemudian memberikan penjelasan, sesungguhnya ia itu adalah cukup bagimu itu untuk menepuk debu dengan kedua tanganmu, kemudian kau tiup debu itu dari telapak tanganmu itu, kemudian untuk usap dengan menggunakan telapak tanganmu itu wajahmu dan juga kedua telapak tangan. Itu diinginkan gitu oleh Ammar. Ammar menginginkan itu berubah. Berarti jawabannya gimana? Jawabannya Nabi bagaimana? Boleh nggak untuk ada sesama? Boleh ya. Tapi apa? Umar bahasa kamarnya agak marah dengan jawabannya pada orang itu dibantah sama Ammar. Itu dikatakan, ittaqillah ya Ammar, takutlah kamu kepada Allah ya Ammar. Nah, itu Ammar bilang begini, in syi'ta lam ahadits bi. Kalau kamu menghendaki, ya enggak saya sampaikan. Jadi misalnya Ammar suka dengan Umar, tapi dua-duanya itu mengalami kondisi yang sama-sama pernah dalam ekspedisi perjalanan itu sama-sama junubnya, dan waktu itu bingung itu bagaimana caranya karena nggak ada air. Nah, Umar pengen sholat, Ammar pengen sholat, caranya apa? Belum seluruh tubuhnya dilumuri dengan debu, harapannya itu sebagai pengganti mandi besar. Nah, maka diralat oleh Nabi, nggak usah belum begitu. Nah, berarti apa? Tidak usah bulu-bulu, tapi cukup dengan tayang yang kita kenal itu. Berarti apa? Berarti mandi junub itu bisa diganti kalau nggak ada air dengan apa? Nah, Umar mengingatkan peristiwa itu, ya bagaimana gitu? Kata saya iya ya, tapi saya enak yang bisa menjawab, nggak boleh sholat, lupa. Nah, dalam sebagian riwayat itu disebutkan anna qala lahu Umar nuwallika ma tawallaita. Ya saya tidak menjawab dengan pendapat seperti itu. Akhirnya Umar cukup dalam pendapatnya. Makanya tadi kan disebutkan Umar sebagai masuk itu tetap berpendapat apa? Tayamum itu hanya untuk hadas kecil. Alinan, jabatannya baru bisa untuk hadas besar. Wa kharaja Muslim an Sadiqin qala kuntu jalisan ma'a Abdullah bin Mas'ud wa Abi Musa al-Asri wa qala Abu Musa ya Aba Abdurrahman ara'aita law anna rajulan janaban falam yajid ma'a syahran kaifa yasna'u bi salati wa qala Abdullah ya Abi Musa la yatayammam wa illam yajid ma'a syahran wa qala Abu Musa kaifa bi hadhihi al-ayah bi surati Al-Maidah falam yajid ma'a bi syahran Qala Abdullah law rukhisa lahum bi hadhihi al-ayah la awsala ila barida alaihim ma ayat yamamu bisa'in. Qala Musa li Abdullah alam tasma bi qali Ammar wa taqra'u hadis al-taqaddum. Qala Abdullah alam tara Umar lam yamna bi qali Ammar wa jumhur ra'au anna dhalika qad sabata min hadis Ammar. Qala Musa akhrajahu al-Bukhari wa ila nisyana Umar laisa mu'assiran bi wujubil amali bi hadis Ammar wa aidan fa innahu istadallu bi jawazi tayammumi li junubi wal haidi bi ummi qawli ta'ala bi qawli alaihi wasallam ju'ilat li ala fi masjid dan
Nah, ternyata itu berkepanjangan. Setelah ini nggak saya terjemahkan sampai terakhir. Ternyata setelah peristiwa Amar gulung-gulung Umar nggak mau sholat, dan ketika suatu hari yang lainnya Umar itu ditanya langsung tetap dengan pendapat semula, yaitu tidak mengikuti tayamum. Ini ada peristiwa yang berkaitan, yaitu dalam Sahih Muslim, yaitu dialog antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Mas'ud itu yang berpendapat apa? Hanya bisa untuk hadas kecil seperti Umar. Abu Musa berat seperti Ali. Itu tanya yang namanya dialog atau saling ngetes sama sahabat, ada juga. Jadi pertanyaan ini, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang junub, kemudian dia tidak mendapatkan air sama sekali selama sebulan, tidak ketemu air selama sebulan, bagaimana salatnya orang itu yang junub selama sebulan, maksudnya besok nggak dapat air sampai sebulan nggak ketemu air sama sekali, itu salatnya bagaimana? Maka jawabannya Ibnu Mas'ud, la yatayammam bayar dari terma asyam, nggak boleh tayamum meskipun nggak mendapatkan air. Maka Abu Musa membatalkan itu. Bagaimana dengan ayat ke-43 surah An-Nisa itu, yaitu falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban, kalau nggak mendapat air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Maka Abdullah bin Mas'ud jawab lagi, andaikan mereka diberikan dispensasi untuk tayamum seperti dalam ayat ini, maka akan yaitu menyebar tatkala air itu begitu dinginnya, itu akhirnya mereka tayamum. Itu pendapatnya Abdullah, artinya tetap nggak mau bergeser pendapat supaya boleh tayamum ketika junub. Maka dibantah lagi Abu Musa al-Asy'ari, apa kau belum pernah dengar apa yang dikatakan Amar kepada Umar? Ada yang mengulang peristiwa yang tadi. Itu apa? Dibantah lagi oleh Ibnu Mas'ud. Iya, saya tahu bahwa Amar itu pernah mengingatkan kepada Umar bahwa nanti pernah menuntun dirinya untuk supaya tayamum saja, tayamumnya dengan cara seperti yang kita kenal. Dibantah lagi oleh Ibnu Mas'ud, bukankah ketika dibantah oleh Amar, Umar kan tidak bisa terima? Ibnu Mas'ud begitu. Bukan Umar itu kan lam yakna, kan tidak legowo mendengar jawabannya atau bantahnya Amar. Nah, inilah yang membuat lagi jumhur rawana dari kesempatan hadis Amar. Kalau jumhur ulama itu lebih percaya dengan ungkapannya Ammar daripada Umar dalam bab ini. Kita meyakini bahwa tayamum itu bisa untuk mengganti atau bersuci dari hadas besar. Makanya kan dikasih grup tadi kan, Ibnu Mas'ud dan Umar itu satu pendapat, itu hanya untuk hadas kecil. Yang lainnya Ammar, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib, itu tiga sahabat yang meyakini bisa untuk mengganti bersuci dari hadas besar. Di samping dua hadis ini, ulama yang meyakini bahwa tayamum itu bisa untuk mengganti posisi bersuci dari hadas besar karena ada hadis Nabi yang lainnya, yaitu apa? Fa'ilam istadalu bijawaz tayamum, jadi boleh tayamum bagi orang yang junub, bagi orang yang haid. Dasarnya keumuman dari sabda Nabi SAW, ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahur, telah dijadikan untuk bumi itu sebagai tempat sujud dan untuk bersuci. Ini saya kira ini masih satu lagi ya, saya tambahkan. Wa amma hadis Imran bin Husain wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum fa qala ya fulan ma mana'aka an tusalli ma'al qaum, qala Rasulullah fa qala ya Rasulullah asabatni janabatun falamana, fa qala sallallahu alaihi wasallam alaika bi sahih fa
yang satunya lagi ini dari Imran bin Husain radhiyallahu. Dia katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu melihat seorang laki-laki itu yang waktunya sholat dia malah pergi, malah gak sholat, mu'tazilah, memisahkan diri, tidak mau sholat bersama, tidak mau sholat jamaah maksudnya. Maka diturunkan Nabi, wahai fulan, apa yang menghalangi kamu itu untuk tidak sholat bersama kaum, maksudnya berjamaah? Maka dia kata, ya Rasulullah, saya junub tapi nggak ketemu air. Maka Nabi jawab, alaika bisawidi, ya wajib bagimu untuk tayamum, itu sudah cukup. Nah, gitu. Ini juga hadis tambahan yang menguatkan bahwa tayamum itu bisa dipakai untuk bersuci dari hadas besar. Ya, saya demikian. Ada yang mau ditanyakan dari sana? Ya. Berarti ada kata-kata menyentuh ya. Ya. Itu berarti yang disengaja. Ya. Sudah kesenggol gimana? Ya, itu sudah dibahas juga. Jadi menyentuh yang sudah disepakati itu menyentuh dengan sengaja dan tanpa alas sama sekali. Itu dihadiri. Jadi betul-betul tubuh dengan tubuh. Tapi kalau misalnya bahkan yang menyentuhnya itu tersentuh atau tidak sengaja, maka tidak termasuk. Misalnya urusan tawaf misalnya, ya kan, ya wajarnya orang tawaf itu kan masa pengen nyentuh perempuan kan tidak, tapi kesenggol atau misalnya berdesakan yang tidak mungkin untuk menghindar, itu tentu saja bukan masuk kategori lamas bisa. Jadi lamas bisa maksudnya menyentuh dengan sengaja, ingin menyentuhnya, bukan kesenggol atau tiba-tiba tersentuh. Lebih lagi ada pembahasan berikutnya, yaitu andaikan menyentuh sengaja maksudnya, tetapi ada penghalangnya, maka itu juga tidak dibatalkan. Misalnya kalau di pesantren itu juga ada pesantren putri, tapi pemimpinnya kiainya itu kalau misalnya pamit sungkem sama kiainya misalnya, maka menggunakan sorban, tangannya itu dibalut dengan ditutupi dengan sorban, maksudnya itu penghalang sehingga dia tidak batal wudhunya karena dia tidak sedang bersuara, tapi yang bersuara kan kainnya, bukan fisiknya. Itu ya. Dari ini. Iya. Kalau kita di kendaraan kayak kereta, memang 2 kali perjalanan ada 2 waktu sholat. Kita waktu yang pertama itu udah tayamum, kedua belum batal, itu masih boleh, masih berlaku enggak katanya? Iya. Jadi kalau itu nanti akan kita bahas setelah ini, tetapi prinsipnya begini, kalau yang sudah disepakati itu kunci dari tayamum itu hanya berlaku sekali untuk sholat wajib. Misalnya ini, kita masuk masjid, di halaman masjid itu nggak ada air sama sekali. Ini contoh lainnya ya, supaya gampang maksudnya. Kemudian kita datang sebelum duhur, pas mau wudhu nggak ada, masjid itu nggak ada tetangga, nggak ada sabutnya, nggak ada air, maka kita bertayamum dengan dindingnya misalnya. Habis tayamum apa yang kita lakukan biasanya? Kan sholat tahiyatul masjid, qobliyah duhur, sholat duhurnya, ba'diyah duhur 4 minimal kan. Nah itu cukup 1 tayamum. Tapi kalau sudah geser asar gitu, itu sudah ganti sholat wajib kan. Nah maka itu yang disepakati apa? Tayamum lagi. Gitu. Makanya, tapi ada juga ada pembahasan seperti pembahasan kita tentang orang yang istihadah. Agak sama bahasanya itu apa? Bisa 2 sholat wajib itu 1 tayamum asalkan berdekatan. Misalnya apa? Sholat duhurnya itu menjelang asar. Misalnya asar misalnya 14.30 misalnya. Dia 14.25 baru sholat duhur. Maka kalau mepet begitu, artinya berurutan gitu, selesai sholat duhur, selesai ba'diyah, terdengar adzan asar, maka itu boleh cukup 1
Tapi kalau ada jeda, ya kan, ada jeda sejam 2 jam, ya kan, walaupun belum batal, misalnya belum batal, khusus tayamum, maka dia sebaiknya tayamum lagi. Tapi kalau wudhu, nah kalau dia yakin dia nggak batal, misalnya dulunya awal waktu dia terus sampai asar dia nggak batal, maka dia tidak ada, artinya sah kalau tanpa harus mengulang wudhunya. Betul ini? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang tayamum. Ini semisal kasusnya peristiwanya itu sedang berada di gunung. Sedang berada di gunung. Ya. Kan kalau di gunung itu kan airnya dingin. Ya. Airnya dingin banget. Nah, pada batas tertentu, misal orang ini nggak kuat dingin, itu apakah dibolehkan tayamum? Ya. Ya. Jadi kebetulan saya juga pernah mengalami ya, di Rangkumbul itu kan pernah -5. Jadi saya pas di sana masih -5. Rangkumbul itu sebelum naik ke puncak Mangga dari danau namanya Rangkumbul. Itu dicek itu -5, ya Allah, dinginnya luar biasa. Nah, kalau wudhu masih bisa, wudhu masih bisa kuat maksudnya. Tapi andai kata mandi, ya jelas tak berani. Bodoh itu bisa mati kaku. Ya Allah, dinginnya, masya Allah. Jadi malamnya tidur itu rangkap 4 masih gigil. Saya rangkap 4 masih gigil. Sama lapis 4 itu masih gigil banget. Itu karena -5. Nah, yang kayak gitu jelas rukshoh boleh. Ya, ada kan mungkin saya junub ya, dia junub, maka kalau memang kondisi dinginnya amat sangat boleh untuk tayamum. Gitu ya. Tapi kalau dinginnya masih bisa toleransi, ya sebaiknya mandi. Nah, pertanyaannya bisa terjebak kayak itu ya, kan mau nyoba. Ya kan, tangan ini sudah paling gak peka kan, tangan udah paling gak peka, maksudnya telapak tangan itu sudah paling gak peka. Jadi kalau tangannya sudah kedinginan banget, tubuh pasti lebih lagi terasa dinginnya. Ya kan, dari balik karena tangan ini kan sudah terbiasa bergesekan dengan segala macam benda, sehingga dia lebih hilang kepekaannya. Kalau tangan aja langsung jikat gitu ya, apalagi yang hidok. Aduh, ya Allah, itu tidak bisa. Jadi itu kan bakal ada yang meninggal di zaman sahabat Nabi itu, meninggal karena dipaksa untuk mandi. Tapi itu bagian lain ya, karena kepalanya luka. Gitu ya. Lagi. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan